Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas setiap akun yang ada di laporan keuangan. Khususnya kalau akuntansi keuangan menengah satu adalah akun-akun yang ada di aset. Seluruh kekayaan perusahaan akan kita bahas di akuntansi keuangan menengah satu ini. Akun yang pertama adalah kas yang akan kita bahas. Kas ini adalah kekayaan perusahaan yang paling cair, yang mudah kita manfaatkan, mau beli peralatan, mau beli mobil, mau beli apapun adalah menggunakan kas ini. Kas ini adalah kekayaan perusahaan yang paling liquid, yang paling lancar. Nah, ternyata kas ini di dalam pelaporan keuangan itu ada dua. Kas itu dilaporkan ada dua. Ada cash on hand, ada cash bank. Atau kas kecil, ada kas besar. Ya. Jadi kas kecil itu adalah kas yang jumlahnya kecil yang kita gunakan untuk transaksi-transaksi yang jumlahnya kecil. Sehingga kita menggunakan uang langsung. Tidak menggunakan transfer atau cek. Contoh, kita beli gorengan untuk rapat di kantor misalnya. Maka kita tidak mungkin bayar cek atau transfer ya, kita biasanya pakai uang kas kecil ya, pakai uang beneran. Tapi kalau kita beli tanah, beli pabrik, bisa saja kita pakai transfer. Beli kendaraan bisa pakai transfer. 300 juta, 1 miliar kita bisa pakai transfer, pakai kas bank. Kas bank itu adalah kas yang ada di bank. Jadi kalau kas kecil itu kas yang ada di bendahara atau di bagian keuangan. Kas yang jumlahnya kecil yang dipakai untuk transaksi-transaksi yang kecil yang menggunakan uang beneran. Yang menggunakan cash ya. Sedangkan kas bank atau kas besar, kas yang jumlahnya besar yang ditaruh di bank. Kalau kita menggunakannya biasanya menggunakan transfer atau cek. Nah, kita akan membahas akuntansi kas kecil terlebih dahulu sebelum kas besar. Bagaimana pencatatan terhadap kas kecil ini? Yaitu kas yang jumlahnya kecil yang ada di bagian keuangan. Misalnya, ada dua sistem pencatatan kas kecil. Sistem yang pertama namanya impress system. Sistem yang kedua namanya fluctuating system atau sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi, sistem yang saldo kas kecilnya berfluktuasi. Ya, ketika dipakai kas kecilnya itu saldonya itu berfluktuasi. Sehingga kalau kita memakai kas kecil, maka dicatat. Sehingga saldonya berkurang. Ketika diisi kembali, dicatat lagi. Kas kecil bertambah. Sehingga berfluktuasi itu saldo kas kecilnya. Kalau sistem impress, tidak berfluktuasi saldo kas kecilnya. Jadi kita misalnya bikin 10 juta di bagian keuangan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Beli gorengan, bayar tukang, yang mereparasi saluran air yang mampet misalnya. Kan tukang nggak mau dikasih cek ya. Ditransfer apalagi ya. Jadi dia maunya kasih duit. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang kecil ini itu walaupun kita keluarkan duitnya tetapi tidak dicatat. Sehingga saldo kas kecilnya tidak berfluktuasi, tetap aja. Kalau 10 juta ya saldonya 10 juta terus. Tapi duitnya begitu sudah habis, dibayar-bayarkan tadi, diisi kembali. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Kalau cara mencatat sistem fluktuasi, nanti kita listing ya di layar. Kalau sistem fluktuasi, itu pembuatan kas kecil, debitnya kas kecil, kreditnya kas bank. Kenapa kok kas bank? Karena kita uang perusahaan itu ditaruh di bank semua aja dulu. Nah, kalau kita butuh kas kecil, kita ambil dari kas bank, kita taruh di laci bagian keuangan. Untuk keperluan pengeluaran atau transaksi-transaksi yang relatif kecil, sehingga kita ada duit untuk bayar gorengan, bayar tukang, dan lain-lain. Ya. Sehingga jurnalnya, kas kecil, debit, kas besar, kredit. Dulu yang tadinya kita nggak punya kas kecil, menjadi punya, misalnya 10 juta,
Kemudian kita tentunya membuatnya dengan cara mengurangi kas bank kita, mengambil dari kas yang ada di bank kita. Jadi kas banknya berkurang di kredit. Itu ketika kita membuat. Ya. Ketika kita menggunakan kas kecil untuk belanja gorengan, bayar tukang tadi, dan lain-lain, beli perlengkapan kantor, maka cara mencatatnya kalau menggunakan sistem fluktuasi dengan cara dicatat kas kecilnya. Misalnya beli gorengan, beban konsumsi rapat, debit, kreditnya kas kecil. Misalnya 1 juta. Sehingga nanti saldo kas kecilnya kan dari 10 juta karena ke kredit 1 juta menjadi 9 juta. Berfluktuasi, ya, tidak tetap. Bayar tukang, ada saluran air yang rusak. Ya, bocor. Diperbaiki sama tukang, habis 3 juta. Biaya reparasi kreditnya kas kecil karena menggunakan kas kecil. Tidak pakai transfer bank. Sehingga kas kecilnya berkurang lagi 3 juta. Mungkin beli perlengkapan kantor yang pakai kas kecil, ada biaya lain-lain menggunakan kecil. Ada biaya perlengkapan kantor atau perlengkapan kantor debit, kreditnya adalah kas kecil. Sehingga saldonya itu berfluktuasi. Itu ketika dipakai. Kemudian kalau udah habis, 1 bulan sekali misalnya kita isi, ketika setelah 1 bulan habis atau tinggal 1 juta atau tinggal sedikit, kita joki lagi. Ya, kita isi lagi 10 juta misalnya. Ya sudah, kas kecil, debit, kreditnya, kas bank 10 juta. Kalau kita misalnya tinggal 1 juta, karena kita dipakainya 9 juta selama sebulan, kita boleh mengisinya 9 juta. Jadi kas kecilnya 9 juta, kas banknya 9 juta, sehingga totalnya nanti 10 juta lagi. Tergantung kita mau meningkatkan anggaran kas kecil atau tetap. Ya. Kalau kita besok pengeluarannya kita gorengannya mau yang konsumsi rapatnya mau yang mewah lah, kita kerja gitu kan, anggarkan 15 juta sebulan, ya udah kita isi kas kecilnya 14 juta, kas besarnya 14 juta, sehingga totalnya menjadi 15 juta kas kecilnya. Jadi kesimpulannya ada 3 transaksi untuk pencatatan kas kecil. Ketika membuat, ketika dipakai, dan ketika mengisi kembali. Kalau sistem fluktuasi, ketika buat adalah kas kecil, kreditnya kas bank. Ketika dipakai, biaya konsumsi pada kas kecil, biaya perlengkapan pada kas kecil, biaya reparasi saluran air, kreditnya kas kecil, dan seterusnya, biaya lain-lain pada kas kecil. Kemudian yang ketiga, ketika diisi kembali lagi, kas kecil pada kas bank. Dijoki lagi. Itu kalau menggunakan sistem fluktuasi. Satu lagi, kas kecil ini cara mencatatnya dengan sistem impres. Jadi kas kecil itu yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu bisa menggunakan sistem impres dan sistem fluktuasi. Kalau sistem impres tidak dicatat, ya. Jadi ketika buat kas kecil pada kas bank, oke, itu dicatat tentu ya. Kita punya kas kecil berapa? 10 juta. Kreditnya kas bank 10 juta. Ketika terjadi transaksi nggak dicatat. Kita bayar tukang, bayar 3 juta, tapi nggak dicatat. Tapi bukti transaksinya tetap tetap dikumpulkan. Kita beli konsumsi rapat, ya tetap bukti transaksinya, bondnya, notanya tetap dikumpulkan. Ya, kalau inti mengisi kembali nanti kita ambil itu ya untuk mengisi kembali. Semuanya pengeluaran kas kecil kita itu tidak usah catat sehingga saldo kas kecilnya itu tidak berfluktuasi atau impres sistem. Saldonya tetap 10 juta. Ya. Nah, ketika diisi kembali, katakanlah sudah habis, diisi kembali. Nah, ketika isi kembali baru tuh diambil nota-nota atau bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Misalnya biaya konsumsi rapat. Di pengisian kembali itu baru dicatat. Biaya konsumsi rapat debit, biaya perlengkapan debit, biaya perbaikan saluran air debit. Kreditnya kas bank karena kita ngisi kembali dengan cara mengambil uang kita yang ada di bank, ngisi kembali kas kecil kita. Tapi kas kecilnya tidak usah didebit sehingga saldonya tetap 10 juta, impres, tidak berfluktuasi. Jadi kesimpulannya, pencatatan kas kecil dengan sistem impres ada 3 juga. Ketika buat kas kecil debit, kas besar kredit, kas bank, ya. Ketika dipakai
Tidak usah dicatat, tapi bukti transaksinya tetap dikumpulkan, ya. Biasanya kalau di perusahaan tuh di bagian dua gini ya, dikumpulkan bukti transaksinya. Kemudian ketika ngisi kembali, nyatetnya bukan kas kecil kas bank, tetapi biaya-biaya pada kas bank. Jadi biaya konsumsi rapat, biaya saluran air, dan lain-lain pada kas bank sebesar yang dipakai berapa, 9 juta atau 10 juta. Selesai. Nah, hati-hati kalau menggunakan Impress System, kalau kita bikin laporan keuangan, tetapi pengeluaran kas kecil ini belum dicatat karena menggunakan Impress System, maka sebelum dibuat laporan keuangan, pengeluaran kecil itu harus dicatat agar laporan keuangannya lengkap. Itu catatan untuk Impress System. Kalau fluktuasi nggak perlu karena sudah setiap pengeluaran sudah dicatat. Pertanyaannya, kalau kalian mahasiswa menjadi kabak keuangan, mau menggunakan fluctuating system apa Impress System? Tentu itu tergantung selera. Ada mahasiswa saya yang memilih fluctuating system karena dicatat terus Pak, jadi kita tidak perlu membuat journal adjustment. Kalau sistem Impress kan harus di jurnal dulu itu kalau terjadi laporan keuangan padahal belum dicatat. Ya itu selera. Ada yang suka dengan Impress System karena dia itu kerjanya sekali doang, hanya ketika mengisi kembali, ketika bayar ini bayar itu selama sebulan nggak usah dicatat. Dia cukup ngerjakan yang lain yang penting. Cari duit yang banyak buat perusahaan. Kita ngurusi yang lain yang penting-penting. Itu cukup diurusi terakhir sekali ketika ngisi kembali. Biaya pada kas bank. Itu aja. Sehingga ada yang suka menggunakan Impress System. Jadi Impress System maupun Floating System itu hanya sistem pencatatan kas kecil kita. Boleh kamu pakai Fluctuating System, boleh juga menggunakan Impress System. Sehingga nanti laporan keuangannya yang penting benar dan baik, berapa kas kecil kita yang dilaporkan. Itu kas kecil. Kas ini ada dua, kas bank atau bank. Jadi kalau di laporan keuangan itu ya ada bank atau kas bank, itu bukan berarti kita punya bank, tapi artinya kita punya duit yang ada di bank gitu ya. Nah, ada bank ya, ada kas bank, ada kas besar ya. Ya artinya kas yang ada di bank. Nah, kalau kas kecil kita sudah tadi ya dengan dua sistem pencatatan, maka kita akan mempelajari bagaimana melaporkan kas bank ini ya. Nah, gimana caranya? Kalau kas kecil sudah ya dengan dua sistem. Sehingga nanti kas kecilnya menjadi terlaporkan dengan benar. Baik menggunakan fluktuasi maupun menggunakan sistem Impress. Kalau kas bank itu yang menjadi menarik, kita melaporkan kas atau kas bank, kas besar kita yang ada di bank itu, mau dilaporkan berapa? Tentunya dilaporkan sebesar kas yang ada di bank kita. Cuman selalu berbeda catatan perusahaan dengan catatan bank. Jadi kalau kita punya tabungan misalnya ya. Kalau mahasiswa punya tabungan 10 juta misalnya. Dipakai untuk beli ini, beli itu 2 juta. Saldonya berapa? 8 juta. Coba kamu tanyakan ke bank. Bang, berapa duitku? 8 juta? Enggak. Di situ ada biaya administrasi, di situ ada pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil. Ada lain-lain, pajak dan seterusnya. Sehingga saldonya tidak sama dengan catatan perusahaan. Apalagi catatan kas bank perusahaan itu kan duitnya banyak. Perusahaan itu duitnya banyak. Ada biaya administrasi, ada pendapatan jasa giro atau bunga tadi ya. Ada pajak, ada lain-lain. Nah, yang menjadi penting kita melaporkan dalam laporan keuangan itu mau dilaporkan berapa yang benar. Nah, ini harus direkonsiliasi dulu. Catatan kita dengan catatan bank harus direkonsiliasi. Rekonsiliasi itu disamakan persepsinya. Sakjane ada yang belum dicatat nggak sih sama kita? Jangan-jangan ada biaya administrasi oleh bank mengurangi kas kita belum dicatat. Jangan-jangan ada bunga yang sudah diterima perusahaan, ada bagi hasil yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi
belum dicatat. Atau mungkin ada pajak yang sudah dicatat oleh bank, kita belum nyatat. Atau mungkin kita sudah nyatat, bank yang belum nyatat. Nah, ini yang namanya rekonsiliasi. Jadi kita lihat seluruh transaksi selama satu periode akuntansi, misalnya 1 bulan. Kita lihat transaksi kita, kas bank kita. Transaksinya apa aja. Yang bank juga begitu. Aduh. Kalau, ini nggak kelihatan ya. Kalau biaya administrasi, kalau kita ingin melaporkan saldo yang benar ya. Kalau biaya administrasi misalnya. Biaya administrasi kan uang kita berkurang nih oleh bank, sama bank dikurangi krik gitu biaya administrasi. Maka agar saldo kita benar, laporan kas kita benar di laporan keuangan, maka kas kita tuh, catatan kita itu, kas kita itu dikurangi sebanyak biaya administrasi bank. Kalau ada pendapatan bagi hasil, pendapatan bunga, atau namanya pendapatan jasa giro, uang kita bertambah di bank tuh karena ada pendapatan. Kita nggak nyatet. Karena kita belum tahu, oh setelah direkonsiliasi, oh ada pendapatan jasa giro. 1 miliar misalnya, karena uang kita banyak ya. Ternyata ada pendapatan. Maka itu catatan kita, kas kita, di catatan di perusahaan harus ditambah kasnya. Kas kreditnya pendapatan jasa giro. Kalau biaya administrasi, ada biaya administrasi, kreditnya kas gitu. Berkurang kasnya. Kalau ada pendapatan jasa giro, ada kas pada pendapatan jasa giro. Dan lain-lain, apalagi. Misalnya, ada kesalahan mencatat. Kita misalnya nyetor ke bank. Ada kesalahan mencatat. Kita misalnya nyetornya 1 miliar. Dicatat sama kita. Ya. Misalnya ada apa ya? Pelunasan piutang. Kita kan dapat kas pada piutang ya. Kas piutang 1 miliar. Kas kita bertambah, setor ke bank. Tapi ngetiknya kurang nolnya 1. Yang dicatat 100.000. Yang dicatat 100 juta. Nolnya kurang 1. Maka di perusahaan itu harus dicatat. Ada kas, debit, kreditnya, piutang 900 juta. Jadi kekurangannya dicatat. Lah gimana kalau catatnya kebanyakan nol? Misalnya kita ada orang bayar piutang kas 1 miliar, piutangnya juga dibayar 1 miliar, kredit, tapi nyatetnya itu nolnya lebih dari 1. Ngentetnya 1 tapi keluarnya 2. Yang keluar 10 miliar. Harusnya kas debit kreditnya piutang 1 miliar menjadi 10 miliar karena nolnya lebih 1. Maka kalau kita salah nyatet, kita kurangi kalau kebanyakan 9 miliar pengurangannya. Jadi piutangnya ke debit lagi, kasnya ke sebelah kredit 9 miliar. Agar apa? Agar saldo yang kita laporkan tuh benar. Itu kalau yang salah mencatat kita. Kalau yang salah bank, ya bank yang nyatet. Sama. Kalau kebanyakan dikurangi, kalau kesedikitan ditambahi. Bagaimana kalau ada outstanding check? Apa itu outstanding check? Atau cek yang beredar. Misalnya, kita beli tanah untuk pabrik. Kita beli misalnya 5 miliar. Kita pakai cek 5 miliar. Kita sudah nyatat di perusahaan ya. Tanah debit kreditnya kas 5 miliar. Ternyata sama bank belum dicatat. Karena ceknya itu digantongin sama pemilik tanah. Dia masih pergi ke Bali, kemudian ke Eropa, entah jalan-jalan, entah bisnis. Ceknya itu belum dicairkan. Sehingga bank nggak mengurangi uang kita yang ada di bank. Maka cara rekonsiliasinya agar saldonya benar, di bank itu dikurangi sebesar cek yang beredar itu. Jadi artinya kalau cek kita itu sudah dikurangi, kita sudah benar nyatat. Ya, tanah kreditnya kas 5 miliar. Bank belum mengurangi sehingga saldonya kan nggak sama antara catatan kita dengan catatan bank. Maka biar sama dan benar laporan keuangan kas bank kita, maka catatan yang di bank itu dikurangi sebanyak cek yang beredar. Karena bank belum nyatat.
Nah, kalau bank belum nyatat setoran kita, misalnya kita setiap Jumat, setiap Sabtu, atau setiap Jumat nyetor ke bank. Setor ke bank. Sampai di bank sudah tutup karena macet di jalan. Padahal kita sudah nyatet, ada setoran, ya. Kasnya kita sudah bertambah, tapi bank belum nambahi catatan kas kita. Maka di bank itu perlu ditambahi sebanyak setoran dalam perjalanan. Agar saldonya benar. Kalau ada setoran dalam perjalanan. Dan lain-lain. Ada cek kosong misalnya. Apa itu cek kosong? Cek kosong itu cek yang nggak ada duitnya. Atau ada duitnya tapi nggak sampai sebesar cek itu. Misalnya kita nerima cek 1 miliar. Kita nyatat kas pada piutang misalnya, ada orang bayar. Bayar piutang. Kas, debit 1 miliar, kreditnya piutang 1 miliar. Ternyata ketika kita uangkan, ceknya kosong. Atau kurang, nggak sampai 1 miliar. Jadi nggak bisa dicairkan. Maka agar benar saldonya, piutang kita kembalikan ke debit, kas kita kurangi. Jadi kas dikurangi, nggak jadi ada tambahan kas karena ceknya kosong. Kita tagih lagi ya. Dan lain-lain. Setelah dilakukan rekonsiliasi bank ini, catatan kita yang tadi tidak sama dengan catatan perusahaan karena ada transaksi-transaksi yang belum dicatat atau salah mencatat dengan cara seperti tadi ya, yang belum nyatat ya nyatat, kalau salah nyatat ya diperbaiki, kebanyakan dikurangi, kalau sedikit ditambahi. Kalau kita belum nyatat kita yang nyatat, kalau bank yang belum nyatat ya bank yang nyatat. Nah, nanti saldonya biasanya sama karena sudah seluruh transaksi dicatat dan dibenarkan sesuai dengan rekonsiliasi bank yang dilakukan. Kalau sudah saldonya benar, laporkan kas bank kita dengan benar dan baik. Jadi, kesimpulannya, akun yang pertama dari laporan keuangan itu adalah kas. Kas itu ada 2, ada kas kecil atau cash on hand, ada cash bank, ada kas besar. Kas kecil ada 2 sistem, menggunakan impress system dan fluktuating system, tadi sudah dibahas. Saldonya nanti kita laporkan dalam laporan keuangan kas kecil. Yang kedua, kas bank. Kas bank kita laporkan. Tapi sebelum kita melaporkan kas kita di dalam laporan keuangan, pastikan kita harus rekonsiliasi dulu dengan bank, saldo yang benar berapa, sehingga kita melaporkan kas kita menjadi benar. Itu materi akun kas kita. Kita besok bagian ketiga akan bahas marketable securities. Itu semacam surat-surat berharga yang setara dengan kas. Itu nanti bagaimana nyatetnya, kalau dapat untung gimana, ya kan? Kalau rugi gimana, kita bahas di bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Salam untuk mahasiswa.